Krimis? Kita memulai dari mencari prajurit dari Jonggala di kalangan terendah terlebih dahulu. Kita beritahu mereka tentang kebenaran surat itu dengan cara memanggil makhluk, salah satu makhluk dari cincin itu. Ya, saya hanya berfokus kepada kurir. Setelah saya keluarkan kurir itu dalam cincin, saya harap bagaimanapun caranya, membujuk ataupun memaksa, kurir itu harus mau untuk memanggil prajurit dari kalangan Jonggala. Merah apa tiga? Demo. Begini Kisana, tugas Kisana sudah sepenuhnya gagal. Jonggala pasti akan kecewa dengan pekerjaan Kisana. Tentunya untuk makhluk sekecil Jonggala tidak akan membiarkanmu hidup, sedangkan dia tahu tentang kegagalanmu. Saya menjalankan tugas, menjalankan perintah sesuai yang diharapkan, tapi tidak hari ini. Mungkin kerjamu selama ini bagus, akan tetapi setelah kau melakukan sedikit kesalahan, justru kesalahan itulah yang akan dilihat dibandingkan kebaikanmu. Dan di sini kau sudah gagal karena informasi surat yang sangat penting milik dari Raja Jonggala, surat resmi, telah bocor. Jika sampai Jonggala tahu seluruh surat yang dia titipkan kepadamu bocor, tentunya dia akan memenggal kepalamu. Apa mungkin Jonggala setega itu? Sedangkan saya selalu menurut apa perintahnya. 1000 saja dia berani untuk membunuhnya, apalagi satu makhluk yang sepertimu. Kisana, makhluk yang tidak Jonggala kenal, yang sama sekali tidak memiliki kesalahan terhadap Jonggala pun dia jajah, dia berantas. Apalagi jelas-jelas makhluk yang sudah melakukan kesalahan besar terhadapnya. Kenapa saya harus bertemu dengan kalian? Karena kami yang akan menyelamatkan kalian. Menyelamatkan yang seperti apa? Jadi saya tawarkan kepadamu, kami beri kau kesempatan agar dirimu bekerja sama dengan kami sehingga kau tidak dibunuh. Pastinya lebih baik dibandingkan kau harus pulang. Harus pulang dan kau menghadap kepada Jonggala yang pada akhirnya kau menebalkan diri kau sendiri. Jika 1000 pasukan belum sanggup membuka benteng atau gerbang, apa mungkin Jonggala diam dengan kekalahannya itu? Lagi pula mencari seorang kurir seberapa sulitnya. Jangan-jangan prajurit itu udah ada yang mati satu untuk ngenepin 1000 kurirnya. Semuanya bisa terjadi. Apalagi kurir yang sudah jelas-jelas memiliki rahasia kesalahan dan bocor merahasiakan bocor itu. Ada 2 kemungkinan. Jika kau kembali terhadap Jonggala, 1, kau akan dipenggal dari depan atau dari belakang. Hanya itu saja Kisana. Bisa saja saya meminta maaf untuk prajurit yang sudah berhasil memenangkan peperangan dengan Rakasota saja akan ditumbalkan. Dia sudah berhasil tidak melakukan kesalahan. Dia berjasa terhadap Jonggala, justru akan ditumbalkan. Apalagi makhluk yang sudah jelas-jelas memiliki banyak kesalahan, sedangkan kesalahan itu sangat besar. Anak buah rakyat kecil di kota. Lantas apa yang harus saya lakukan? Kau hanya perlu berjabat tangan denganku dan menyetujui perjanjian kita. Kau jamin saya akan selamat. Saya akan menjamin untuk melindungimu. Tentang selamat atau tidaknya, urusannya Tuhan. Itu sama saja. Akan tetapi masih ada kesempatan kau hidup. Jika kau melakukan tugasmu dengan baik, maka berkemungkinan besar kita semua akan selamat di sana. Mohon maaf Raja,
Ini mending kita serahkan saja. Saya sudah pasti nanti kita bocorkan. Baiklah. Jika kau ingin terlepas dari kami, saya persilakan kau pulang terhadap Jonggala. Kau buktikan sendiri perkataan kami. Nah, balik. Sudah lepas, sudah bebas. Silakan. Kau bisa keluar dari raga itu kapan saja. Jonggala datang apa itu? Kau katakan akan melindungiku. Itu jika kau melakukan perjanjian denganku. Baiklah. Atas apa yang harus saya lakukan? Tugasmu masih sama, yaitu mengirimkan pesan. Pesan apa? Katakan kepada bawahan-bawahan Jonggala, benar-benar prajurit terendah mereka. Kau katakan perkataanku. Suruh mereka menemuiku. Ada rahasia besar yang ingin saya sampaikan. Wartaga, marilah. Datang dia. Iya, Wartaga. Apakah yakin mereka adalah golongan paling bawah di sana? Tunggu dulu. Tenang. Kenapa kau urusannya dengan manusia-manusia? Tenang, Wartaga. Adanya saya memanggilmu. Akan saya jelaskan. Namanya siapa? Wartaga. Jika kau ingin selamat, Kemarilah. tenangkan jiwa terlebih dahulu di sana. Bagaimana saya bisa tenang? Perlu kau ingat, saya sekarang berdiri tengah-tengah musuh. Saya sudah mengambil surat dari sahabatmu ini. Dan sahabatmu ini tidak tahu bahwasanya selama ini surat yang dia antarkan tidak sepenuhnya surat untuk penyerangan. Banyak hal-hal penting di dalam kerajaan Jonggala yang dirahasiakan terhadap bawahannya. Seperti pesta yang kau sendiri mungkin saja tidak diajak. Selama ini saudaramu ini tidak mengetahui karena dia tidak berani membuka surat yang diberikan Jonggala terhadap makhluk-makhluk yang dia tuju. Akan tetapi di balik surat yang satu ini dan di balik surat yang satu ini itu lebih kejam daripada kau tidak diajak pesta. Apa itu? Apakah saya perlu membacakan untuk dirimu atau Kisanak sendiri yang akan membaca? Saya persilahkan. Kau bisa periksa keaslian surat ini. Pastinya apa? Bacakan yang lantang, Tio. Surat ditujukan kepada Panglima Sultan. Siapkan 1000 pasukan dari prajurit kita yang nantinya akan ditumbalkan pada saat prosesi pembukaan gerbang. Coba. Saya masih tak percaya karena bisa saja kau merubah isi surat itu. Silakan kau cium. Kau bandingkan dengan surat yang masih dia pegang. Mana suratnya? Kau ambil sendiri. Tulisan, susunan, bahkan sampai aroma tintanya pun sama di sana. Nah, apa ada lagi surat yang seperti ini? Dan ini yang lebih parah di sana. Bacakan, Bilo. Kepada Panglima Sultan, jikalau dengan 1000 pasukan dapat membuka gerbang yang akan kita buka, maka kita akan berpesta dari sisa-sisa istri prajurit yang kita tumbalkan. Hah? Yang benar saja. Kau baca sendiri di sana.
Sekarang bayangkan saja, Kisanak ini ditumbalkan demi kepentingan mendapatkan prajurit baru yang nantinya lebih hebat daripada Kisanak. Coba Kisanak pikirkan, di mana penghargaan Kisanak selama ini berjuang membela Jonggala. Ujung-ujungnya Kisanak ditumbalkan untuk prajurit yang lebih baik, seolah-olah Kisanak ini tidak berharga. Itulah rahasia yang saya maksud agar kau mendengarkan. Dan yang kedua, Kisanak, setelah kau sudah ditumbalkan, Jonggala benar-benar berniat untuk menikmati sisa-sisa istri sepeninggalan prajurit-prajurit yang ditumbalkan. Kau sudah mengetahui semuanya, dan itu bentuk pedulian saya terhadapmu. Jika kau peduli dengan yang lain, kau katakan seperti itu. Kau sudah tahu apa isi suratnya. Saya pribadi, saya ingin selamat. Mana rumahku? Mana rumahku? Saya ingin kembali. Kenapa dia lebih memilih dikurung? Setelah mengetahui kebenarannya di sana, itu lebih menyakitkan. Apakah kau tega melihat semua saudara peperanganmu itu menjadi tumbal dari keserakahan Jonggala? Itu jika berhasil 1000, jika masih kurang, akan lebih mudah Jonggala menarik pasukan yang lain menjadi tumbal lagi. Saya tidak tega melihat itu semua. Akan tapi di sini saya tidak bisa berbuat apapun. Justru kau adalah kunci dari keselamatan itu. Bukan begitu di sana. Kunci keselamatan bagaimana menurutmu? Paling tidaknya kau bisa menyelamatkan dari 1000. Akan tetapi kau bawa berita ini ke 10.000 makhluk yang pengikut Jonggala. Sekarang jika kau pikir dengan malam, apa kau tahu, apa kau bisa menentukan dari 10.000, 1000 mana yang akan dipilih? Semua jika mengetahuinya pasti akan menghindari itu. Akan memberontak. Akan memberontak. Tugasmu sederhana. Apa yang harus saya lakukan? Kau katakan kepada saudara-saudara prajuritmu di sana tentang berita ini, tentang surat ini. Saya akan bawakan surat ini langsung terhadapmu. Kau kasih tunjuk kepada mereka biar mereka bisa membacanya satu persatu. Pesan saya satu, bacakan ini secara selipnya. Jangan sampai Jonggala tahu. Jika sampai Jonggala tahu, untuk detik ini juga yang ada kalian mati di saat ini juga. Di dalam cincin ini, telik sandi yang menghuni tubuh mereka sudah terkurung di dalam. Benar, saya baru menyadarinya. Saya tidak melihat ada telik sandi di dalam tubuh kalian. Kami berjalan dengan sangat mulus. Ini adalah calon-calon makhluk yang selamat. Apakah kau yakin dengan rencana ini akan berhasil? Wis, apakah Raja Jonggala tidak mengetahui semua yang sudah kau rencanakan ini? Dengan adanya kau ngomong ke semua prajurit tentang berita ini, mereka akan bersatu, mereka akan merobohkan Jonggala. Hanya kedua kemungkinan kami kakak, yaitu pengkhianatan dirimu, dan yang kedua, ketidakbecusan dirimu dalam menyampaikan pesan. Tenang. Jika kau berkhianat, maka rencana kita akan gagal. Kau akan mati. Saya yakin dari 10.000 lebih pengikut Jonggala, ketika mereka menjadi satu, Jonggala bukan siapa-siapa. Nah, kau tahu sendiri Jonggala tidak memiliki pasukan murni. Tidak sama sekali. Pasukan Jonggala kuat karena kebencian. Jika kau selama ini mengikutinya secara terpaksa, tidak ada ketulusan, inilah waktunya untuk bangkit. Hakmu, merdeka, usahakan kedaulatan hidupmu. Merdeka kerajaanmu yang dahulu. Urip dijajah. Kau bisa bangun kembali. Keluarga yang kau bina itu bisa kembali tenang. Bisa harmonis. Kau tidak harus tunduk di bawah kaki. Halahi. Merdeka coy. Zaman mau
Ngalor bisa ngalor. Baiklah, akan saya lakukan tugas ini. Dan akan saya bawa kedua surat ini. Ketok tular, jangan bisik, ketok tular dulu. Terselubung. Ketok tular bahasa Indonesia apa mas? Terselubung. Ya terselubung. Ini adalah bukti satu-satunya untuk para pasukan Raja Jonggala. Karena saya yakin mereka semua mengetahui tentang surat yang sering ditulis oleh Raja Jonggala. Karena itu adalah kebiasaan Raja Jonggala menulis sebuah surat. Wartaka, Merdeka Wartaka. ini untuk meringankan pekerjaan. Kau katakan kau menemukan surat ini dari jatuhnya si Paima. Yang dibunuh. Surat ini jatuh, kau menemukan. Kau tidak usah membawa-bawa nama kamu, sehingga mereka gampang percaya secepat itu. Soalnya kalau membawa kami otomatis seperti dirimu. Bertanya-tanya. Pemberontak nanti ujung-ujungnya kamu yang dibunuh oleh teman-temanmu. Katakan saja kau menemukannya. Jalan ada di mana. Dan Wartaka kabur karena mengetahui surat itu hilang. Bilang seperti itu. Dan membuktikan si kurir itu Pak Ima itu nggak ada kan sekarang. Itu karena kabur. Bilang saja seperti itu. Merdeka Wartaka, ayo bangkit wes. Baiklah, Begini ke sana. Untuk masalah kau akan memperlakukan Jonggala seperti apa, saya serahkan kepadamu. Saya hanya menunggu kabar baiknya darimu. Saya pikir cukup di sana. baik. Akan saya lakukan tugas ini. Saya tidak mau perjuangan saya sia-sia. Oh jelas kalau ini. Keluarga saya Ush. dilecehkan. Saya tidak terima. Ya harus lah. Baiklah, Harga diri nomor satu, pembelaan. apakah Hak. rencananya sudah selesai? Hanya seperti itu yang saya lakukan. Sangat cukup jika kau melakukan tugasmu dengan baik. Hanya perlu sedikit menendang batu sehingga berguling dari atas gunung, sehingga gunung itu runtuh. Baiklah, Ambruk. apakah kau percaya semua ini dengan saya? Percaya tidak percaya, saya pikir kau hanya akan melakukan satu hal, yaitu menuntaskannya. Baik, akan saya lakukan. Saya pikir saya. Kalau begitu, saya pamit. Baiklah. Salam kenal, saya Doko Bilo. Salam kenal. Ini Mas Ganang. Itu Probo. Saya Marcel. Wih, ngedengerin.